Jadi monster-monster yang ada di dalam batin kita itu sebenarnya cute karena mereka bisa berubah bentuk. Dikala kita melihat monster-monster itu sudah terusik, kita hanya perlu tahu, oh mereka bagian dari kita ya, oh dia seperti itu ya, kind of cute. Bahkan memiliki amarah juga it's okay gitu loh. Being cute it's okay juga gitu loh. Nah, bagaimana membalancekan kedua hal ini di dalam batin kita? The monster within, the hidden side. Monster dalam diri melambangkan sebuah emosi negatif yang kadang bisa muncul karena adanya amarah yang berada di bawah permukaan. Hal-hal negatif yang bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Di episode kali ini, sahabat Ocha Mind, kita akan berdiskusi interaktif. Saya Yunitan bersama Tata di sini. Oke, menurut Anda, setiap orang sebenarnya memiliki monster tersebut tidak? Sebenarnya kita punya banyak monster-monster yang lumayan cute di dalam diri kita. Oh, cute ya. Karena selama ini kita berpikir monster something gigi taring, bertanduk. Monster yang di dalam diri kita itu dia banyak jenis. Ada monster yang dia suka marah-marah. Ada monster yang dia suka panikan. Ada monster yang dia suka menjerit-jerit. Ada monster yang suka baperan, yang suka nangis-nangis gitu. Ini monsternya itu dia berbagai jenis. Ya, monster di sini adalah emosi-emosi yang kita miliki sebagai manusia, ekspresi sebenarnya. Ketika monster itu dalam bentuk amarah dan itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Kadang monster itu begitu kuat menguasai kita. Then how to overcome this? Sebenarnya monster-monster itu semuanya merugikan kalau mereka dalam kapasitas yang berlebihan. Misalnya rasa marah yang super, rasa sedih yang super, rasa panik yang super, semua itu sebenarnya membuat kita exhausted. Jadi itu sangat menguras energi yang kita punyai, yang bisa kita salurkan untuk menjadi kreativitas sebenarnya. Tapi karena kita terlalu overwhelmed gitu, kita terlalu dikuasai oleh monster-monster tadi, maka apapun yang kita lakukan itu dampaknya jadi negatif. Jadi bukan hanya monster yang disebut amarah saja yang merugikan, sebenarnya semua jenis bentuk emosi termasuk yang happy ya. Kalau terlalu happy juga itu mengiritasi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam. How? Misal ya, saya tiba-tiba menang jackpot itu. Tiba-tiba happy banget gitu. Wah, ini saya menang jackpot nih, begini. Tiba-tiba akan timbul ketakutan yang luar biasa. Nanti ini uang aku harus salurkan kemana? Nanti kalau aku salurkan ke sini, nanti ini kalau begini gimana gitu. Jadi berubah bentuk gitu. Emosi itu dia selalu bisa berubah bentuk. Jadi monster-monster yang ada di dalam batin kita itu sebenarnya cute karena mereka bisa berubah bentuk. Dengan situasi yang berbeda, mereka bisa berubah menjadi bentuk yang berbeda, ekspresi yang berbeda, warna yang berbeda. Kalau kita bisa melihat energi, itu energinya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda pula. Ya seperti itu. Jadi makanya kenapa bisa dibilang cute? Karena kalau mereka dalam kapasitas yang oke, kayak misalnya obat dalam dosis yang oke, itu sebenarnya membantu sih. Gitu kan. Nah kalau misalnya kapasitasnya itu sudah overdosis, ya termasuk obat lah. Walaupun kadang bisa menyembuhkan, tapi itu bisa membahayakan kan. Sama halnya dengan monster-monster itu. Kalau ketika mereka masih lucu-lucu, kecil-kecil itu dalam dosis yang aman, mereka kelihatan cute gitu. Tapi kalau mereka dosisnya udah kebanyakan, oversize mereka, nah itu baru merugikan.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi itu? Kembali lagi, bisakah kita menerima mereka, keberadaan mereka sebagai cute, sebagai sesuatu yang alami, sebagai bagian dari diri kita, gitu. Kalau bisa, monster-monster tadi itu mereka akan tetap lucu, mereka nggak bisa oversize. Misal, saya lagi marah, kan? Atau saya lagi sedih. Apa yang kita lakukan terhadap rasa sedih dan rasa marah tadi? Lu kok marah sih? Lu seharusnya jangan marah. Lu kalau marah kan enaklah di orang itu. Dia kayak lebih hebat dari kamu nggak sih? Nah, misalnya seperti itu. Atau karena kita sedih karena teman kita nggak menepati janji gitu kan. Lah, masa dia nggak datang dong, lu sedih. Berarti kan kayak dia itu lebih hebat dari kamu dong. Lebih superior dari kamu dong. Nah, kalau di dalam hati kita itu, kita berpikir seperti itu. Nah, berarti kan yang kita susahin diri kita sendiri, gitu kan. Nah, jadi itu kita menolak apa yang ada di dalam diri kita dulu. Kita nggak bisa menerima itu. Kita mencari alasan kenapa itu salahnya orang lain, nggak problemnya kita, gitu. Kita nggak melihat bahwasanya monster-monster yang ada di dalam itu udah mulai oversize. Dia udah oversize, tapi kita berusaha melihat bahwasanya saya bisa marah itu karena orang lain, saya bisa sedih karena orang lain, itu bukan karena salah saya. Jadi monster ini kita kasih makan terus tanpa kita sadari, yang akhirnya nanti monster ini nyerang kembali ke kita, bumerang sendiri ke kita. Nah, kita lebih marah lagi, kenapa begitu ya, siklusnya begitu-begitu aja gitu. Karena kenapa, kita nggak kenal diri kita, nggak kenal apa yang ada di diri kita, jadinya kita asik ngelihat keluar, merasa itu monsternya ada di orang lain, nggak di aku. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, aku nggak marah. Kalau dia tepatin janji, aku nggak marah gitu. Benarkah itu seperti itu? Atau memang itu persepsi yang diberikan di dalam drama-drama? Kalau lu cubit aku, besok ku cubit balik, itu baru fair. Otherwise, berarti aku yang victim, kamu yang penindas dong, gitu. Jadi satu-satunya cara yang paling cepat dan aman itu adalah dikala kita melihat monster-monster itu sudah terusik, kita hanya perlu tahu, oh, mereka bagian dari kita ya, oh dia seperti itu ya, kind of cute, gitu. Bisa nggak gitu? Kayak acceptance seperti itu kita harus punya. Tadi juga monster itu juga dalam bentuk yang cute, lucu, dan itu adalah potensi kita yang mungkin tersembunyi. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dalam monster tersebut? Karena kebanyakan orang berbicara tentang monster itu selalu negatif, gitu loh. Bagaimana melihat monster yang cute dalam potensi yang kita itu punya inner strength yang totally ternyata luar biasa gitu. Sebenarnya sih monster itu, coba kita lihat di banyak kayak film-film animasi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan besar kan. Itu monsternya cute semua sih sebenarnya. Jarang ada yang ngeri-ngeri kayak zaman dahulu gitu. Sekarang monsternya bervariasi, warnanya sangat menarik dan lucu-lucu kan gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung dari perspektif kita. Jadi kalau perspektif kita itu nganggapnya itu monsternya itu memang jelek dan mengerikan, dia selamanya akan seperti itu. Kecuali kita mengubah perspektif kita. Angle-nya itu kalau kita geser ya. Dari angle ini kita geser ke angle sana. Nah, angle monsternya itu mungkin agak cute. Tahu kan selfie kan? Yeah. Banyak orang selfie, kalau di angle ini hidungnya kelihatan gede, kalau di angle sana dia mukanya tirus, hidungnya kelihatan kecil, jadi lebih menarik. Seperti itu. Jadi kita hanya butuh geser angle itu untuk mengubah persepsi atau perspektif kita terhadap dunia dan diri kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan kita ini sebagai projector gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam kita itu akan terproyeksi di luar kan. Kalau misalnya ibarat
apa yang kita pikirkan itu adalah alur cerita itu sendiri. Benar. Ya, apa yang ada di diri kita itu akan kita lihat di dunia luar. Contoh, misalnya ya, saya tersenyum ke Cici, ya, terus Cici juga senyum ke saya. Mungkin di pemikiran saya senyum itu untuk sopan misalnya, cuma untuk sopan, senyum gitu. Mungkin Cici senyum ke saya karena, oh dia orangnya baik ya, dia tadi senyumin aku, jadi aku senyumin balik. Lihat, ini perspektifnya berbeda, persepsinya berbeda, karena kita dari angle berbeda. Kadang kita taruh kayak satu teh ini misalnya ya, teapot ini. Aku dari sudut ini ngelihat, ih dia mancung ya, itu dia punya, ini dibilang apa, bibirnya mancung gitu, jadi lucu gitu. Ini cara saya melihat teapot tersebut. Ya, teapot tersebut. Tapi dari orang lain mungkin dia ngelihatnya, oh desainnya unik ya, dia agak glossy ya, terus itemnya lumayan bagus. Mungkin ada orang lain ngelihatnya dari sudut, ini teapotnya agak pendek ya, agak gemuk ya. Terus dia mencari kekurangan dari teapot ini. Ada yang melebihkan teapot ini, dia gemoy ya gitu ya, dia cute banget gitu ya. Nah, jadi dengan angle dan perspektif yang berbeda, maka kita akan mendapatkan perasaan yang berbeda pula. Makanya apa yang ada di dalam batin kita, pemikiran kita itu yang akan terlihat di dunia luar. Bukan barang ini sendiri, barang ini dia tetap seperti itu. Dia mau kita bilang dia cute nggak cute, dia tetap kayak gitu kan. Itu hanya cara kita untuk menilai, melihat itu. Sama seperti kita menilai orang. Ini orang kenapa tadi dia lirik ke aku ya? Kalau yang negatif dia akan berpikir, kenapa? Dia berpikir sesuatu yang bagaimanakah? Nah, kalau orang yang mungkin dia agak happy-happy bawaannya, tadi dia ngelirik ke aku, mungkin hari ini aku cakep ya gitu. Nah mungkin ada yang flat-flat gitu kan. Oh ngelirik, ya udah gitu. Aku juga lirik balik tadi, gitu doang kan gitu. Jadi kayak apa yang ada di dalam itu sebenarnya yang kita lihat di luar, bukan karena orang lain gimanain kita, makanya kita gimana. Toh orang cuma ngelirik. Kalau kita tanya balik, mungkin dia tadi ngelirik ada sesuatu di sini di baju kita, mungkin ada kupu-kupu yang lewat, tapi kita nggak sadari. Mungkin juga ada orang ngelirik karena dia ngerasa muka kita familiar, mirip dengan temennya, tapi ternyata bukan. Nah, tapi kita di situ udah mikir dia ngapain ya? Kenapa dia dari tadi ngeliat terus ya? Nah, seperti itu kan. Ini untuk orang yang mungkin sense of security-nya agak kurang. Dia akan ngerasa ini orang mau ngapain ya? Begini ya. Nah, udah alert dia. Jadi lihat kan, orang cuma ngelirik. Mungkin aja di dalam pikirannya, dia mirip temen aku, tapi kita di sini udah kayak apa gitu. Ngelihat kan, ini perbedaannya ada gitu. Jadi kalau kita memang mau mengatasi amarah yang ada di kita, kita mesti mengenal monster-monster cute kita itu dulu. Kita ajak kenalan, ya kita ajak main, terus kita tahu kapan kita harus feed dia dengan persepsi dan pandangan yang benar. Jadi emosi-emosi itu dia akan tetap stabil, tetap baik gitu. Tapi kalau kita kasih makanannya yang iya ya gitu, dia udah mulai marah, terus kita ngomporin lagi di dalam gitu. Memang kayak gitu orangnya, dari dulu dia nggak bisa begini sebagainya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sulit untuk merangkul monster itu karena kita punya persepsi yang cenderung negatif terus kan. Bagaimana untuk membalancekan kedua monster yang kita geser angle tersebut, bahwasannya it's okay. Bahkan memiliki amarah juga it's okay gitu loh. Being cute it's okay juga gitu loh. Nah, bagaimana membalancekan kedua hal ini di dalam batin kita? Sebenarnya ketika kita ngelihat ke dalam itu kita udah balance sih, udah mulai balancing. Yang buat kita unbalance itu ketika kita terus melihat keluar. Jadi kita keluarin semua energi kita keluar, makanya kita kerasa exhausted, draining. Kita ngerasa kosong di dalam, kita ngerasa hampa. Makin banyak yang kita kasih kok makin ngerasa
kadang ya diperalat lah, makin ngerasa kayak nggak dapat apa-apa, makin ngerasa jadi victim dan sebagainya, karena kita all out-nya keluar. Dan belum tentu apa yang kita kasih itu orang lain nerima dengan baik. Benar. Terkadang apa yang kita kasih orang lain nggak butuh. Nah, kita baperan sendiri kan, kita marah jadinya. Nah, problemnya di mana? Orang lain kadang nggak minta juga kan, gitu. Jadi intinya ketika kita balikin energinya yang tadi kita buang keluar itu, kita balikin ke dalam, kita siram ke dalam, maka monster-monster tadi itu mereka akan stabil sendiri. Karena siraman itu masuk ke dalam kan, energinya di dalam. Ibarat asupan gizinya cukup di dalam, ya tubuh kita ya sehat sendiri, dia stabil sendiri. Kalau kita kayak paksa terus kerja 24 jam dia nggak berhenti, nggak dikasih makan, nggak dikasih tidur, nggak dikasih kayak relaxation yang cukup gitu ya, stres terus, bodinya ya kena penyakit sama. Sebenarnya halnya sama sih. Gitu. Jadi ketika kita melihat ke dalam ya, ketika kita sangat marah terus kita melihat ke dalam, kita melihat monster itu lagi di dalam memporak-porandakan sesuatu, lagi mengoyak sesuatu, lagi marah-marah dengan kata yang banyak dan sebagainya, lagi merepet dia. Kita cuma melihat, oh, it's kind of cute, dia lagi merepet ya gitu. Jadi kita ngelihat, kayak kita bayangin dia itu kayak sosok yang lucu gitu kan, kayak yang ada di animasi lah. Coba kalau kita nonton film animasi, ya kan, makin dia merepet, matanya melebar, menyipit dan sebagainya, very cute, right? Waktu dia marah itu malah makin marah makin cute dia. Dan kita tidak mudah teriritasi karena menggambarkan mereka sangat lucu gitu. Iya, dan kita merasa relax kan gitu. Jadi kayak kita melihat itu dulu gitu. Kita melihat ke diri kita ada amarah. Ya mungkin kalau orang yang happy ya dia bisa berimajinasi seperti itu. Kalau orangnya cenderung kayak lebih negatif, lebih pasif gitu, mungkin lebih kayak give yourself a hug gitu. Kayak kita ngelihat hati kita itu lagi terluka gitu kan. Nah, kita kayak meluk hati itu, kayak kita sayang-sayang dia gitu, kasih elusan gitu. Or you can just say so sorry. Sorry ya, aku udah buat kamu itu ngerasa tidak nyaman hari ini. Sorry ya, I neglected you for so long gitu. Atau bilang, makasih ya hari ini kamu udah nemenin aku gitu. Makasih ya kamu udah dengerin aku hari ini, atau apa aja gitu yang kamu rasa nyaman. Talk to yourself. Jadi ajak dia bicara, kita tenangkan dia, kita hibur dia. Ini juga salah satu cara lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak cara. Cara ini bisa kita munculkan kalau kita sering melihat ke dalam. Sebenarnya batin kita itu super kreatif. Siapapun itu, mau dibilang bahwasanya dia orang yang super kaku sekalipun, kalau dia latih ini ke dalam diri dia, nah dia akan punya banyak kreativitas di dalam itu. Gimana cara dia mengatasi, kita nggak bisa bilang mengatasi sih, gimana cara dia mendekatkan diri dengan dirinya sendiri. Nah, gimana cara dia menyukai diri sendiri, gimana cara dia menerima diri sendiri, gitu. Karena di dalam kehidupan masyarakat, kadang kita merasa perlu melepaskan emosi tersebut, monster tersebut ke orang, karena kita merasa orang tersebut pantas menerimanya, gitu. Ya itu kan kayak di drama-drama kan, kayak gitu juga kan. Kalau misalnya dia cubit aku besok cubit dia balik, itu baru fair. Jadi di masyarakat juga kayak gitu kan, nggak usah di masyarakat kayak di dalam rumah gitu kan. Terkadang kita bisa melihat kayak tembakan-tembakan kata-kata itu kan, saling melayangkan kata-kata seperti itu. Nah ini sesuatu yang sangat, fenomena ini jadi normal karena itu biasa dilakukan. Bukan berarti ini sesuatu yang benar dan baik kan. Tapi karena sudah terlalu biasa dan sudah terlalu sering lah terlihat, jadi makanya kita ngerasa itu sesuatu yang normal. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kalau orang ngomong sesuatu yang tidak baik, itu kita harus marah, kita harus show anger supaya orang itu tahu kita marah dan biasanya lari kan. Ini kayak zaman kuno nggak? Kayak misalnya
di zaman purbakala dulu. Kalau misalnya rumah kita mau diserang orang, kita harus kayak nyerang dulu kan. Iya. Kayak persiapan mau nyerang, buat segala mungkin biar lawan kita itu yang mau nyerang itu lari gitu. Tapi di zaman sekarang kan serba udah canggih ya. Sekarang udah AI, jadi kita nggak perlu perang itu lagi. Dari perang senjata itu sekarang udah jadi perang kata-kata kan gitu. Benar. Di medsos juga kita saling serang gitu dengan kata-kata. Tapi kelihatannya itu menyenangkan, kayak aku puas, aku keluarkan kata-kata itu biar orang itu tersakiti, berarti aku menang. Sebenarnya tidak. Kata-kata itu balik lagi kan, itu di-generate-nya di dalam hati kita kan. Jadi itu akan terproyeksikan di dunia kita juga. Dikala orang lain berbicara seperti itu, kita serang seperti itu, nanti ketika kita mendengar orang lain berbicara seperti itu ke kita lagi, kita akan berpikir bahwasanya dia mau nyerang kita dengan kata-kata seperti itu. Jadi balikkan gitu, kayak bumerang. Misalnya hari ini Cici bilang, "Lu bajunya bagus ya," gitu, tapi dengan ekspresi kayak gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya saya nangkep itu kayak, oh dia orangnya memang kayak gitu. Kalau bercanda dia ekspresinya suka kayak gitu. Kalau saya nangkapnya gitu. Jadi kayak nanti ada orang lain yang ngomong ke saya juga nganggapnya hanya kayak gitu. Tapi di dunia Cici lain. Karena itu udah menyindir kan. Jadi nanti kalau saya balikin, saya kira itu lucu kan. Saya balikin, "Hari ini baju kamu bagus ya." Apa yang Anda rasakan? Karena itu proyeksi dari batin Anda sendiri yang akan Anda putar kembali dikala Anda melihat objek yang sama di luar sana. Nah kalau di saya kan tadi saya mikirnya, oh iya dia kalau bercanda memang kayak gitu ekspresi dia. Jadi kalau 1000 kali Cici buat kayak gitu, 1000 kali saya mikir, itu hanya candaan. Tapi kok 1000 kali saya buat, wah itu udah cukup untuk saya kena maki nggak sih? Gitu. Saya kira seperti itu. Merangkul monster dalam diri kita itu jauh lebih menyenangkan daripada kita membesar-besarkan monster yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Monster itu bisa cute, dan monster itu akan lebih banyak tersenyum pada diri Anda ketika Anda memberinya lebih banyak cinta. Sampai ketemu di episode berikutnya. What's your mind? Sweeten your mind.